Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada hari ini, pada minggu pagi hari ini kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, sepanjang hidup kami saat ini. Kami percaya hidup kami ada sebagaimana kami ada itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus urapi kami, pribadi lepas pribadi, setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar Roh Kudus urapi kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Engkau, dan hidup hanya mengandalkan setiap apa yang firman-Mu katakan, sehingga hidup kami bukan kami lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup kami. Berikanlah Roh Kudus pada hari ini kepada setiap kami umat-Mu Bapa, biar firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan bukan hanya kami dengar saja, tapi kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami Bapa. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, itu menjadi rema dalam hidup kami. Biar bukan perkataan hikmat manusia yang keluar daripadanya, tapi perkataan hikmat Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertainya Bapa. Biar Engkau Tuhan ini semakin bertambah-tambah dalam hidup kami semakin berkurang-kurang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami pernah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Kalau kita bisa saat ini beribadah pada hari Minggu ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk baca satu firman Tuhan ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 6, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Di situ dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, firman Tuhan hari ini akan menjelaskan mengenai keinginan versus kebutuhan. Jadi keinginan lawan dengan kebutuhan. Seringkali kita sebagai manusia punya keinginan. Keinginan untuk kita lebih lagi memperoleh berkat dari Tuhan. Dan juga kebutuhan. Dan kadangkala keinginan kita itu juga merupakan kebutuhan kita. Tapi tidak semua keinginan kita itu juga merupakan kebutuhan kita. Karena dikatakan di firman Tuhan ini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, ya, yaitu apa saudara? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, pertanyaannya saudara, yang dari Bapa itu apa? Karena jelas di ayat ini katakan, yang dari dunia keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kita hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, apakah kita masih berharap kepada Bapa di sorga? Atau kita masih ingin, Tuhan, keinginanku untuk memperoleh rumah yang baru, keinginanku untuk memperoleh mobil yang baru, belum tercapai Tuhan, gara-gara COVID-19 ini. Tuhan, aku ingin mempunyai fasilitas yang lebih lagi dalam saya bekerja. Fasilitas lebih lagi pada saat saya sekolah, Tuhan. Ini gara-gara pandemi saya tidak bisa. Apakah hari-hari ini engkau masih berpikir seperti itu atau memiliki hati Tuhan, penuhi kebutuhanku Tuhan, penuhi keinginanku Tuhan. Saudara, Tuhan hari-hari ini mengajar kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk kita, apa saudara? Pikirkanlah perkara yang di atas di mana Allah bersemayam, yaitu keinginan Bapa. Nah, karena kenapa? Kalau kita memiliki apa yang Bapa inginkan dalam hidup kita, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan oleh Bapa di sorga bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saya ajak saudara untuk kita belajar bahwa kebutuhan pokok kita hari-hari ini adalah mencari Allah. Nah, saya buat tema ini tambahannya adalah mencari Allah adalah kebutuhan pokok kita. Dari mana kita tahu bahwa mencari Allah adalah kebutuhan pokok kita?
Karena Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah hari-hari ini saudara masih mencari kerajaan Allah, atau hari-hari ini saudara masih mengandalkan Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu engkau mencari Allah, waktu engkau bertemu dengan Dia, seluruh kebutuhan hidupmu, tubuhmu, jiwa dan rohmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Mungkin saudara berpikir, saya udah berdoa sama Tuhan, saya sudah berharap pada Tuhan, kok belum dijawab doa-doa saya? Saya rindu, saya ingin sesuatu dalam hidup saya lebih lagi. Bukan sekedar seperti ini aja, tapi saya mau lebih lagi, mau naik, mau menjadi kepala, mau menjadi pimpinan perusahaan, atau pengen menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai lebih dahsyat lagi. Tapi kalau engkau tidak berharap kepada Dia, tidak mengandalkan Dia, percuma apa yang kau telah lakukan hari-hari ini, atau bahkan kau doakan. Karena Tuhan mau hari-hari ini kita mencari Allah dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mencari Allah yang adalah kebutuhan pokok kita? Yang pertama saudara, kita harus mencari Allah sebagai kebutuhan pokok kita karena di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, ada kehidupan, ada kuasa, dan ada pengharapan yang pasti. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus katakan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kebenarannya. Jadi saudara, ada satu lagu yang menjadi rema bagi saya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus akan memenuhi. Lihat saudara, bukan memenuhi keinginan kita, tapi memenuhi keperluan kita, yaitu kebutuhan kita. Memang tidak semua keinginan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau keinginan kita diselaraskan dengan keinginan Tuhan, maka keinginan kita dan kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena keinginan kita yang diselaraskan dengan keinginan Tuhan itu akan menjadi apa saudara? Ada kesatuan antara keinginan kita disatukan dengan maunya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya waktu kita berharap atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku ingin ini. Tapi kalau kita minta jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, maka itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi yang penting di hari-hari ini saudara, harus juga sabar. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, karena segala sesuatu indah pada waktu Dia. Indah pada waktu Tuhan. Kita maunya gini, Tuhan kalau bisa instan dong. Waktu aku minta, cepet dong datang. Kalau seperti itu, Tuhan itu seperti kayak suruhan kita. Itu bukan Tuhan kita. Itu sepertinya kitanya yang jadi Tuhan, bukan jadi hambanya. Sedangkan kita harus jadi hambanya Tuhan. Hamba itu adalah apa? Kita harus memuliakan Dia. Kita harus meninggikan dan mengagungkan Dia. Karena kenapa? Karena Tuhan mau supaya hidup kita bukan kita lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita. Jadi jelas firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah di tengah kesesakan, di tengah tekanan, di tengah
hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Apakah hari-hari ini engkau mencari Allah dalam hidupmu? Apakah hari-hari ini engkau masih berharap kepada Tuhan yang menjadi kebutuhan pokok utama dalam hidupmu? Ingat bahwa keinginan kita ya dan keinginan Tuhan kalau diselaraskan itu akan menjadi dampaknya berkat yang dahsyat akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan tidak sekedar memberkati kita sekedar-sekedarnya saudara. Kalau dia memberkati kita, itu memberkati dengan caranya yang ajaib. Lebih dari apa yang kita doakan pikirkan. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan pikirkan. Apakah hari-hari ini engkau masih berharap pada dia? Apakah hari-hari ini engkau masih, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadikan aku menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Hari-hari ini goncangan semakin besar. Hari-hari ini tekanan makin besar. Tapi Tuhan mau supaya kita terus mencari wajahnya. Kita terus berharap kepada Dia. Jadi yang pertama saudara, mengapa kita harus mencari Allah? Yang adalah kebutuhan pokok hidup kita. Yang pertama, karena di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, ada kehidupan, ada kuasa, dan ada kepastian. Ya, kepastian atau pengharapan yang pasti. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mencari Allah sebagai kebutuhan pokok kita? Karena pencarian akan Allah itu akan membantu kita untuk apa saudara? Mengenal Dia. Waktu kita mencari Allah, waktu kita mencari wajahnya, kita akan diajarkan untuk mengenal lebih lagi siapa Yesus yang kita sembah itu. Mungkin saudara berpikir gini, saya sudah percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tapi apakah engkau kenal pribadi Yesus yang kau sembah? Apakah engkau mengenal siapa Yesus yang kau sembah itu? Bukan sekadar di mulut, tapi di hati. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Tentunya saudara, engkau harus renungkan firman Tuhan setiap saat. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa saudara? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi untuk mengenal Dia, dengan kita mencari Allah, itu sebenarnya apa? Pencarian akan Allah itu akan membantu kita mengenal Dia. Mengenal Dia, caranya gimana? Baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan ini setiap hari saudara. Jangan, saya baca Alkitab, tapi baca Alkitabnya ya cukup pas lagi ibadah aja deh. Pas hari Minggu aja. Kan pas dong, kan saya juga kan ibadah. Lah, kalau saudara seperti itu, engkau tidak mengenal pribadi Yesus yang engkau sembah. Karena engkau cuma baca setiap minggu. Nah Tuhan mau supaya apa? Setiap hari saudara. Dan direnungkan dan dilakukan. Makanya tadi dikatakan Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, lihat, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya apa? Waktu kita ingin membutuhkan sesuatu dari Tuhan, karena kita setia untuk terus merenungkan firman Tuhan dan lakukan, Tuhan akan berikan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Semua yang disediakan oleh Dia bagi kita orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus. Jadi cara pertama untuk kita bisa mengenal Dia tadi apa? Baca Alkitab dan renungkan. Nah yang kedua saudara, jangan lupa kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita berdoa, muji, nyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Hadirat Tuhan itu memberikan kita pengharapan. Hadiratnya itu memberikan kita sesuatu yang lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan.
Hari-hari ini Tuhan ingin supaya kita banyak doa, muji nyembah Tuhan. Makanya hari-hari ini di tengah pandemi banyak sekarang orang-orang melakukan online, doa online ya. Menara doa online, banyak gereja-gereja dari berbagai denominasi berdoa bersama-sama untuk mendoakan kota kita, mendoakan bangsa kita, bahkan juga mendoakan seluruh bumi ini. Biar apa saudara? Biar penuh dengan kemuliaan Allah, biar dilawat Tuhan, biar mengalami apa? Transformasi, mengalami pertobatan dan penyembuhan jiwa besar-besaran di akhir zaman ini. Hari-hari ini kita diminta untuk apa? Banyak doa muji nyembah Tuhan, saudara. Mazmur 22 ayat 4 katakan, di atas pujian umatnya Allah bersemayam. Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Allah ingin dipuji dan disembah. Nah, justru kebalikannya banyak orang hari-hari ingin dipuji terus. Ingin dibilang, wih kamu orang keren, kamu orang hebat. Apakah hari-hari ini engkau kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau engkau menganggap, iya sih memang saya orang keren, orang hebat ya. Oh bertobatlah saudara. Tuhan mau hari-hari ini kita muliakan Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan mau kita muliakan Dia karena Dia adalah satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita. Makanya saya senang lagu yang katakan seperti ini saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan mau hari-hari ini kita mengandalkan Dia. Waktu kita andalkan Tuhan, saudara, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan itu mujizat terjadi di tengah tekanan sekalipun, di tengah pandemi sekalipun, mujizat Tuhan masih ada. Bukan hanya mujizat kesembuhan ilahi, tapi mujizat berkat secara materi Tuhan berikan hari-hari ini bagi orang-orang yang andalkan Dia. Di tengah kesulitan ekonomi sekalipun, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Makanya Mazmur 91 dalam lindungan Allah, itu salah satu pasal juga yang menjadi rema bagi saya. Karena di situ dikatakan, ada ayatnya dikatakan dan ini juga lagu juga. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Itu firman Tuhan katakan. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Lihat, ada perbedaan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Jadi, bagaimana kita harus mencari Allah sebagai kebutuhan pokok hidup kita? Yang pertama, karena di dalam Dia ada kehidupan, ada kuasa dan pengharapan yang pasti. Yang kedua tadi katakan, pencarian akan Allah akan membantu kita mengenal Dia. Mengenalnya dengan cara apa? Membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa kita lakukan doa, pujian, penyembahan kepada Dia. Dan yang terakhir, mengapa kita harus mencari Allah sebagai kebutuhan pokok kita? Yang ketiga, karena kesempatan mencari Dia adalah sekarang saudara. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Oh nanti aja deh tunggu, saya kan masih muda.
Nanti dong, tunggu dong, saya harus enjoy your life ya, enjoy my life. Oh enggak, hari ini, sekarang ini saudara. Kita harus mencari Allah karena kesempatan mencarinya adalah sekarang saudara. Kita buka ayat firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 2. Di situ dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jelas dikatakan, pada waktu aku berkenan, lihat firman Tuhan ini, 2 Korintus 6 ayat 2. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi saudara, jangan tunggu besok-besok atau tunggu nanti, saat ini, pada saat engkau dengar firman Tuhan ini. Mencari Allah sebagai kebutuhan pokok hidup kita. Karena kenapa? Karena kesempatan mencari Dia adalah sekarang. Now. Sekarang, hari ini, saat ini. Jangan kita menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara berpikir, nanti aja dah. Nanti aja saya baca firman Tuhan, Alkitab. Nanti aja saya untuk melayani Tuhan. Nanti aja saya berdoa menyembah Tuhan. Nanti dong, tunggu mood saya lagi enak dulu dong. Ya kan? Kalau mood lagi gak enak, ngapain lah. Nanti aja saya mau melakukan firman Tuhan yang dikatakan di Alkitab ini. Nanti aja saya mau berbuat yang benar. Gak apa-apa dong hari-hari ini korupsi, ya kan? Enak, apalagi lagi zaman susah. Korupsi dikit-dikit juga gak apa-apa dong. Saudara, kalau saudara masih berpikir seperti itu dan bertindak seperti itu, bertobatlah. Sebab kerajaan surga telah datang. Jangan sampai engkau menyesal kalau pintu surga sudah tertutup, saudara. Sekarang saatnya. Kita mencari Dia, mencari wajahnya. Kita dengar-dengaran firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Dan saya percaya waktu engkau melakukan semua itu, hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tapi Kristus Yesus dalam hidup. Saya ingat satu lagu katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan saudara. Kesempatan untuk apa saudara? Kesempatan kita untuk mencari Dia. Untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat, waktu Maria duduk di bawah kaki Yesus. Yesus katakan bahwa Maria melakukan yang terbaik. Bukan berarti Marta tidak melakukan yang terbaik. Melakukan bagus juga, enggak. Tapi Maria dia melakukan yang lebih terbaik. Karena kenapa? Karena dia mau mendengarkan firman-Nya. Jangan dulu sibuk-sibuk, perlu kita sibuk ya. Tapi kita harus duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara, kita lakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti Kristus. Apa yang kita katakan, yang kita pikirkan, dan kita lakukan. Semua untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Sehingga apa saudara? Sehingga waktu kita berdoa, Tuhan aku ingin ini. Aku ingin ini. Dan kita memintanya pasti. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka keinginanmu, kebutuhan hidupmu juga akan Tuhan penuhi. Lebih dari apa saudara? Dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Kalau Tuhan memberikan kita apa yang kita inginkan, kita butuhkan. Dia memberi lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Dan firman Tuhan itulah menjadi terang bagi kakiku
Dan menjadi apa saudara? Ingat lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kita baca firman Tuhan dan renungkan dan lakukan, itu menjadi terang bagi kaki kita. Ya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ada 3 hal saudara. Untuk kita, kenapa kita harus mencari Allah sebagai kebutuhan pokok hidup kita. Yang pertama, karena di dalam Dia ada kehidupan, kuasa, dan pengharapan yang pasti. Yang kedua, karena mencari Allah itu akan membantu kita mengenal Dia, yaitu mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kita. Dengan cara apa saudara? Kita renungkan firman Tuhan, baca Alkitab, dan doa, pujian, penyembahan kepada Dia. Dan yang terakhir, mengapa kita harus mencari Allah yang adalah sebagai kebutuhan pokok kita? Karena kesempatan mencari Dia adalah sekarang. Jadi jangan lagi ditunda-tunda saudara. Sekaranglah waktunya engkau mencari Allah. Dan hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kuatan rema bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kuatan rema bagi kami. Sehingga firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan Tuhan. Dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, dan akal budi kami Bapa. Dan hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau lawat mereka dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu menyertai mereka. Sehingga hidup mereka bukan mereka lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup mereka. Berkati kehidupan umat-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini GB Ketapang Utara. Menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, bagi kemuliaan nama-Mu. Dari gembala, seluruh para pengerja jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau pakai mereka menjadi para penuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan berkat kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah menyertai umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini dan juga gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.